Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang selalu setia menonton channel ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai kendala terbesar ternak entok. Jadi menurut saya ternak entok itu ada dua hal yang memang harus diperhatikan oleh kalian semua atau teman-teman. Dua hal itu yang menjadi momok ya bagi peternak entok di seluruh Indonesia. Yang pertama itu adalah di pakan. Nah, itu saya sering menjelaskan di konten-konten saya sebelumnya, itu adalah pakan itu 90% dari kebutuhan ternak entok itu hanya di pakan. Jadi gimana caranya supaya pakan ini bisa kita minimalisir ya, supaya kalau kita meminimalisir pakan ini, profit kita akan semakin bertambah. Jadi seperti itu. Untuk hari-hari ini di daerah saya sendiri, untuk harga pakan, untuk khususnya dedak ya, dedak itu pakan utama, itu sudah mencapai 4.000, yang bagus lah. Tapi yang lebih bagus, super atau grade A itu bisa mencapai 4.500. Jadi inilah yang memang saya sebutkan, pakan itu adalah menurut saya kendala nomor satu di ternak entok, itu adalah di pakan. Kalau pakannya sudah mahal seperti itu, pertanyaannya kan, apakah kita itu masih bisa mendapatkan profit dari ternak entok? Jawabannya masih saja bisa. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara memberikan pakan alternatif. Jadi untuk bebek entok sendiri itu beda dengan ayam ya. Jadi kalau ayam itu makanannya hanya tertentu, tidak mau memakan apa yang biasa tidak dia diberikan. Jadi beda dengan ternak entok. Kalau ternak entok itu kita bisa memberikan sayur-sayuran sisa, kita bisa memberikan batang-batang tumbuhan, terus kita bisa memberikan daun-daunan, kita bisa memberikan limbah ya, seperti keong sawah, itu kan limbah kan, itu malah menjadi penyakit itu. Terus ikan-ikan yang tidak laku, itu ikan-ikan kecil, itu sebenarnya kita bisa manfaatkan. Cuma caranya itu yang tadi, kalau bisa ya, pakan-pakan alternatif itu tidak beli. Kalaupun beli juga, kita harus beli dengan harga di bawah harga yang biasa kita beli pakan tersebut. Jadi semurah mungkin kita membelinya. Jadi sebenarnya ternak entok itu masih untung dan masih sangat menguntungkan. Tapi ya itu tadi, gimana caranya supaya kita itu bisa menekan biaya pakan, tapi produksi telur yang dihasilkan entok tersebut itu juga lancar. Jadi seperti itu. Dan untuk yang kedua, kendala yang kedua itu adalah di penyakit. Penyakit itu MB ya, atau mata biru. Itu menurut saya yang nomor 2. Kenapa? Karena kalau di ternak atau di peternakan kita itu sudah terkena MB atau mata biru, itu satu kandang bisa habis dalam beberapa hari saja. Jadi
itu yang dua hal itu yang harus diperhatikan oleh peternak-peternak ya. Untuk yang pertama pakan tadi, untuk yang kedua adalah penyakit. Penyakit ini sebenarnya kita bisa mencegah. Kalau mengobati menurut saya mustahil. 90% atau 95% lah entok yang kena MB itu pasti akan mati. Kalaupun ada yang hidup itu prosentasinya itu sangat kecil. Kalau ada orang atau peternak yang bilang dia punya ramuan atau punya obat untuk menyembuhkan MB, yaitu mungkin kebetulan saja. Itu belum ada belum ada obat yang memang betul-betul mampu untuk menangkal virus MB itu sendiri. Untuk mengobati lah, bukan kalau untuk cara mengatasinya ya kita dengan cara mencegah. Ada pepatah bilang ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yaitu tadi, sedia payung sebelum hujan. Sebelum kita kena MB, kita harus mencegahnya. Dan mencegahnya dengan cara apa? Mencegahnya dengan cara nomor satu itu kita rajin membersihkan kandang. Karena sumber penyakit nomor satu itu ada di kandang. Kalau kandang kita jorok, kalau kandang kita becek, itu bisa menimbulkan penyakit. Terus kalau kita itu beli entok dari luar, kita harus karantina dulu. Jangan langsung dicampur. Maksimal 1 minggu lah, kita lihat perubahannya gimana, perkembangannya gimana. Kalau perkembangannya tidak ada apa-apa dan bagus, langsung kita masukkan. Jangan kita beli entok satu terus kita masukkan, kita tidak tahu ya entok di luar itu kena penyakit apa, terus kita masukkan hanya gara-gara satu entok itu, entok kita satu kandang itu mati semua, kita itu bisa rugi. Dan untuk cara mengatasi yang berikutnya itu bisa dengan melakukan penyemprotan secara rutin. Secara rutin ya. Rutin itu minimal 1 minggu 1 kali. Sebenarnya penyemprotan itu pun juga tidak mahal-mahal amat. Biasanya saya menggunakan Baiklin atau Wipol yang harga 5.000 itu untuk 2 minggu. Ya, 2 minggu hanya 5.000 bos. Jadi untuk mencegahnya itu sebenarnya biayanya sangat murah. Selalu membersihkan kandang dan melakukan penyemprotan. Tapi biasanya kadang ya, namanya orang itu punya rasa malas. Terus capek, jadi kadang itu terabaikan. Ya makanya itu saya sarankan untuk kalian itu ya itu tadi harus tetap waspada ya. Karena kalau satu sudah kena, lainnya pasti akan kena juga. Dan untuk yang berikutnya itu adalah selalu membersihkan kolam ya, selalu mengganti air. Untuk mencegah MB itu mengganti air kolam. Pokoknya minimal 1 hari 1 kali. Kalau tidak ada kolam ya kita bisa menggunakan ember atau apalah. Itu pokoknya 1 hari itu harus kita ganti airnya, kita bersihkan. Pokoknya kalau kandang bersih, terus dilakukan penyemprotan, kolam bersih, insya Allah penyakit MB tidak akan datang. Oke, menurut saya hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.